everyone, welcome to our channel Mega Shifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Mega Hidayati, saya mengajar di program doktor jurusan Politik Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia. Saya Muhammad Shifa Amin Widigdo, biasa dipanggil Shifa dan mengajar di program Magister Studi Agama Islam UMY Indonesia. Melalui channel yang kita buat ini, Mega Shifa Channel, kita akan berbagi informasi tentang dunia akademik, kita berbagi trik dan cara untuk publikasi misalnya, dan juga informasi-informasi lain, pengetahuan lain seputar dunia akademik yang insya Allah bermanfaat buat kita semua, buat kita sama Bu Mega, dan buat viewers, audiens yang ada di sana. Mudah-mudahan kita bisa terus berinteraksi melalui channel yang insya Allah inspiratif dan informatif ini. Oke, pada video pertama ini kita akan membahas satu buah artikel yang ditulis oleh Mas Shifa. Ya, artikel ini dimuat tahun ini 2017 ya di Al Jamiah, Journal of Islamic Studies. Mas Shifa menulis dengan judul Nishapuri Scholars in the Formations of Sunni Scholarship in the 11th Century. Jadi di artikel ini Pak Mas Shifa berbicara tentang peran-peran yang dilakukan oleh Nishapur Scholars dalam formasi scholarship Sunni scholarship pada abad ke-11. Jadi di sini Pak Mas Shifa akan berbicara tentang apa sih tantangan-tantangan yang dihadapi para scholars ini, Nishapur Scholars pada abad ke-11 dan strategi mereka dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut ya. Betul, ya. Di artikel ini saya berbicara tentang ulama Nishapur dan formasi atau bagaimana terbentuknya istilah dalam tanda kutip Sunni. Karena pemahaman kebanyakan kita tentang Sunni itu seakan-akan sudah ada sejak zaman dahulu, sejak zaman Nabi atau sejak zaman kejayaan di Baghdad. Terus kemudian ketika sampai Indonesia namanya Sunni, Salafi. Terus kemudian kelompok-kelompok lain dalam Islam itu kita punya pemahaman yang agak berbeda-beda, agak kacau. Sejak kapan sebenarnya doktrin Sunni itu muncul gitu kira-kira? Nah, artikel ini berusaha menjelaskan ternyata yang punya peran dalam konteks terumuskannya doktrin atau ortodoksi keilmuan Sunni atau Ahlu Sunnah wal Jamaah itu ulama-ulama dari Nishapur itu punya peran. Kira-kira begitu secara umumnya. Tapi begini, sebelum kita ke analisis yang mendalam yang artikel ini, sebenarnya Nishapur itu di mana? Ini kita perlu tahu ya. Nishapur di mana, di negara mana, letaknya di mana? Nishapur itu adalah sebuah tempat di Northeast. Northeast itu utara timur Persia. Iran sekarang berbatasan dengan Afghanistan. Jadi pada diskusi saya ini berbicara tentang ulama Nishapur di abad ke-11. Jadi antara 1055 Masehi sekitar tahun itulah gitu. Nah, ini adalah orang pada zaman dulu menyebutnya sebagai the gate of the east. Ini adalah pintu gerbangnya dunia timur Islam, dunia barat Islam itu Baghdad pada waktu itu. Kira-kira begitu. Ini jalur yang strategis di jalur sutra yang menghubungkan dunia Asia ke dunia Timur Tengah, ke Persia, demikian pula sebaliknya. Jadi Nishapur punya posisi yang agak strategis dari sisi perjalanan mobilitas ulama, mobilitas para pedagang dan seterusnya. Itu disebut sebagai the gate of the east oleh salah seorang ulama. Kalau tujuan mau memperlihatkan Nishapur Scholars ini di artikel ini apa, Mbak Shifa? Iya, karena gini, saya ingin kira-kira gini. Biasanya ulama yang menjadi pembahasan lebih banyak porsinya itu fokusnya di Baghdad, ulama-ulama Baghdad, di pusat keislaman pada saat itu.
Ya. Sementara Nishapur atau wilayah Khorasan pada saat itu adalah wilayah yang meskipun strategis, tapi secara keilmuan oleh para scholars modern dianggap sebagai wilayah yang periferi, yang agak pinggiran gitu. Dan saya ingin mengangkat peran ulama pinggiran ini tadi dalam pembentukan doktrin yang secara umum dikenal sebagai Sunni Islam sekarang. Jadi kalau secara ekonomi dan ini dia strategis letaknya, tapi secara keilmuan biasanya tidak terlalu dilihat atau disoroti oleh apa? Iya, betul. Secara keilmuan fokus orang itu banyaknya ke Baghdad sebagai pusat pemerintahan Khalifah Abbasiyah, sebagai pusat keilmuan di mana ya pembaharuan terus kemudian terbentuknya banyak madhab fikih maupun kalam itu berada. Sementara Nishapur yang ulamanya sebenarnya juga banyak, yang punya tradisi khas itu hanya segelintir yang mendiskusikannya. Misalnya Richard Bulliet di Patricians of Nishapur itu dia berbicara tentang bagaimana konstelasi politik dan kesarjanaan di Nishapur, tapi fokusnya hanya fokusnya di sejarah lokal Nishapur, tapi bagaimana conversation atau perbincangan ulama Nishapur dengan dunia Islam yang lain dan pembentukan Sunni ortodoksi itu tidak banyak dibicarakan di situ. Oke. Ya, sekarang mungkin sebelum kita sudah dapat ya tentang di mana letak Nishapur, tapi belum ada tentang peta perubahan populasi pemeluk agama di Nishapur. Apakah memang Sunni yang ada di sana atau ada Syiah atau sebagainya, mungkin? Iya. Syifa bisa. Jadi gini, pada abad ke-10 itu dikenal apa yang disebut sebagai Syiah Century atau abad di mana dinasti yang punya afiliasi keagamaan ke Syiah itu menguasai dunia Islam. Misal di Baghdad sendiri yang merupakan pusat kekhalifahan Abbasiyah, itu penguasanya adalah dinasti Buwaihiyah yang notabene juga Syiah. Di wilayah North Africa, di Afrika Utara yang berpusat di Mesir, dinasti Umayyah itu juga Syiah. Di daerah Bahrain, di daerah ada Syiah juga, Syiah Ismaili di daerah Qaramita. Demikian pula di daerah-daerah sekitar Persia. Konstelasinya semacam itu kira-kira. Jadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh ulama-ulama di Nishapur adalah bagaimana menghadapi dominasi Syiah pada saat itu. Para sejarawan mengatakan atau menganalisis bahwa pada abad ke-11 ini ada sebuah gerakan yang disebut sebagai Sunni Revival, bangkitnya kembali Sunni. Kira-kira begitu, bangkitnya kembali Sunni. Tapi Sunni semacam apa yang bangkit? Apakah memang sudah ada Sunni pada saat itu? Itu belum dibicarakan lebih lanjut, dan saya kira-kira memberi ilustrasi bahwa Sunni belum selesai. Ini adalah justru masa pembentukan Sunni itu pada saat itu kira-kira. Iya. Kalau tantangannya, saya lanjutkan sedikit ya. Tantangannya adalah misalnya di Nishapur sendiri itu ada gerakan-gerakan keagamaan yang dianggap nyeleneh atau heretik lah gitu, menyimpang. Misalnya Ma'lamatiyah yang gerakan tasawuf yang pura-pura miskin atau agar dihina orang, agar mendekatkan dirinya pada Tuhan itu dengan cara agar dihina orang lah kira-kira begitu. Ada yang semacam itu. Jadi itu juga harus dihadapi oleh orang yang ulama yang dari latar belakang Sunni tadi. Itu challenge-nya kalau di sini kan Mas Siva ada bicara 3 challenge ya sebenarnya ya. Yang pertama tadi dari heretical groups ya. Heretical groups. Ada kemudian Ismaili missionaries. Mungkin belum disentuh ya belum, tadi ya. Tadi belum saya bicarakan. Ismaili missionaries itu gini. Salah satu kelompok Syiah itu namanya Syiah Ismaili. Dan Ismaili ini mempunyai apa yang disebut sebagai dai. Istilah dai pada saat itu adalah untuk mengkonvert orang masuk ke dalam Ismailiyah, Syiah Ismailiyah. Jadi mereka merekrut para dai yang secara masif disebar ke dunia Islam untuk masuk Ismaili. Salah satu karakteristik pemikiran Ismaili yang khas itu adalah adopsi mereka terhadap doktrin-doktrin Neoplatonik, memperkenalkan tentang teori emanasi,
yang kemudian diadopsi juga banyak oleh orang-orang kaum filosof Muslim, itu nggak ada presidennya dalam sejarah kesarjanaan Islam. Orang fikih, orang ini nggak terlalu mengenal dunia itu. Itu harus dihadapi oleh orang Sunni. Gimana agar bisa berdiskusi dengan kalangan Ismaili itu? Gitu salah satunya. Ada satu lagi ya tantangannya selain heretic groups. Ya, heretic groups, Ismaili Sunni, dan ini konflik internal antara di dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri di Nishapur atau mazhab fikihnya ada dua kekuatan besar, yaitu Hanafi, kaum ulama-ulama yang berafiliasi dengan mazhab Hanafi, dan kaum Syafi'i atau yang berafiliasi dengan tradisi mazhab Syafi'i dalam hukum Islam atau dalam fikih. Ini kalau di Nishapur saling bergantian menjadi wali kotanya, menjadi imamnya dan segala macam. Tapi tidak selalu harmonis hubungan antara mereka, tergantung siapa dinasti politik yang berkuasa pada saat antara itu. Hanafi dan Syafi'i, atau di dalam Hanafi dan Syafi'i sendiri sebenarnya juga ada konflik internal. Antara Hanafi dan Syafi'i, dan Syafi'i itu punya rivalitas, kira-kira siapa yang paling Sunni, siapa yang bisa menghadapi kelompok-kelompok heretik tadi itu dan kaum Ismaili itu. Gitu kira-kira. Ya, itu kan ada tiga tantangan. Terus di artikel ini juga Siva bicara strategi kemudian yang untuk menghadapi tiga tantangan. Kita menemukan ada dua strategi di sini ya. Pertama intellectual networking dengan contextualizing mengkontekstualisasikan apa yang dia pelajari dari networking tadi itu di dalam konteks Nishapur. Iya, ini juga bisa diberlakukan dalam konteks yang lebih luas dan kontemporer. Strateginya ulama Nishapur untuk menghadapi tantangan lokal tadi itu apa? Satu, misalnya dia build networking. Misalnya kalau di Indonesia ya Zumardi Azra pernah di jaringan ulama ya, di networking of ulama itu. Demikian itu tidak hanya bermakna mencari ilmu, tapi juga bermakna dia berusaha membuat jangkar agar pondasi kesunniannya itu kuat, terhubung dengan pusat. Jadi orang-orang Nishapur belajar ke Baghdad, belajar ke Mesir, tidak hanya untuk mengambil ilmunya, tapi juga menguatkan hubungan ideologis Sunninya dengan ulama-ulama di pusat kesarjanaan Islam, kira-kira begitu. Establishing their credentials. Credential itu kepercayaan, pengaruh dan otoritasnya di kalangan Sunni. Tapi memang sebenarnya mereka yang pergi, kalau saya baca dari artikel ini, mereka yang pergi untuk menuntut ilmu dan membuat jaringan itu, mereka mempunyai kontrak untuk kembali ke Nishapur, ya enggak ya? Ada yang memang kan voluntary kebanyakan itu untuk perginya ke sana. Ada yang memang tinggal di pusat kesarjanaan itu, ada juga yang kembali. Tapi yang kembali itu ya punya komitmen untuk memperbaiki dan berdakwah di masyarakat. Berarti mereka yang tetap kemudian di Baghdad misalnya memang ini yang kemudian nanti menjaga network itu dari Nishapur ke Baghdad dan ke Kairo ya. Iya, betul. Ya, itu strategi pertama ya. Kalau dinilai itu strategi ini memang berhasil untuk menghadapi Ismaili missionaries dengan heretical groups. Gini, itu nanti di dalam kontekstualisasi. Ini minimal agar gini, orang pinggiran ini tadi diakuilah sebagai keluarga besar Sunni, kira-kira begitu. Ini pentingnya networking tadi. Iya. Jadi itu strategi untuk saya lah yang paling Sunni, kira-kira begitu. Orang Syafi'i mengatakan kepada Hanafi, saya belajar ke pusat-pusat keilmuan Islam, saya punya otoritas di bidang ini, kira-kira begitu. Jadi ketika mereka berkonflik, itu adalah ketegangan dan perebutan otoritas siapa yang paling Sunni nanti ketika ke Nishapur. Jadi establishing their credentials through intellectual networking ini tadi untuk siapa yang paling otoritatif. Ya mungkin nanti supaya tidak terlalu membingungkan, lebih baik kita nanti insert juga seperti kolom siapa gurunya kemudian ya.
Iya. murid-muridnya yang dari Hanafi, kemudian dari Syafi'i yang pergi ke Baghdad dan sebagainya. Jadi teman-teman semua bisa melihat orang-orang berapa sih sebenarnya kalau bisa buat jaringan itu ternyata 10 orang, tapi yang benar-benar itu kan ternyata bisa membuat jaringan yang luar biasa misalnya seperti ini. Jadi mungkin kita bisa informasikan nanti ya. Iya, bagaimana ulama Syafi'i, terus kemudian ada yang dari garis teologi, dari kalangan Hanafi juga mencari networking ke arah sana. Iya. Nah, untuk strategi kedua nih kita ke contextualizing. Oke, tadi kita sudah tahu untuk strategi yang pertama tentang pembentukan jaringan dari para scholars Nishapur ke Baghdad, ke Kairo, kemudian ada yang sebagian kembali ke Baghdad, ada yang sebagian bukan kembali ke Nishapur, ada yang tetap di Baghdad ya. Nah, untuk strategi kedua ini bagaimana contextualizing Sunni scholarship? Ya, jadi begitu dia belajar membangun networking ke tempat-tempat pusat-pusat studi keislaman, begitu kembali, terutama fokus saya adalah kalangan Syafi'inya, itu ya tadi satu berhadapan dengan kaum Hanafi, kan itu salah satu challenge-nya tadi itu. Dengan Hanafi, kira-kira orang Syafi'i bisa mengatakan atau ingin mengatakan saya lah yang lebih sunni, saya lah yang paling berhak, yang punya otoritas lebih dalam mengembangkan doktrin ortodoksi Ahlussunnah wal Jamaah, itu kira-kira, karena saya sudah belajar sana sini. Kemudian kedua, itu kan berhadapan dengan kalangan Ismaili, mereka mengembangkan doktrin teologi. Kaum madhab hukum fikih dalam Islam nggak mengembangkan doktrin teologinya. Nah, kaum Syafi'i itu juga belajar teologi Asy'ari. Asy'ari di Baghdad, di bagian-bagian tempat yang lain pada saat itu dianggap sebagai doktrin yang heretical, yang juga sebagai doktrin yang nyeleneh, menyeleweng, menyimpang. Bahkan sebagian mengharamkan Asy'ariyah. Tapi bagi orang-orang Nishapur ini penting untuk menghadapi kaum Ismaili dengan doktrin neoplatonismenya gitu. Jadi mereka mencoba mengharmonikan antara Syafi'i dengan Asy'ari, teologi dan hukum. Dan kemudian ketiga, berhadapan dengan kaum heretik yang kalangan sufinya Nishapur, ada Karramiyah, Mu'alamatiyah, itu orang dari kalangan Syafi'i juga mengembangkan doktrin-doktrin yang mistikal, yang tasawuf. Misalnya Abu Qasim al-Qushairi itu mengembangkan satu doktrin tasawuf yang juga di sebagian kalangan dianggap sebagai menyimpang. Dia ingin mengatakan tasawuf kami ini adalah tasawuf yang sober, yang sadar, yang punya silsilah sampai ke Nabi Muhammad, kira-kira begitu. Jadi tidak bertentangan dengan Sunni ortodoksi gitu. Jadi mengkombinasikan antara tradisi tasawuf, kalam atau teologi dan tradisi hukum sekalian. Itu kontekstualisasi mereka ketika balik ke Nishapur. Kira-kira. Tapi saya jadi ingat, Mas Siva di sini kan untuk strategi contextualizing Sunni scholarship ini kan ada 3 sebenarnya strategi, yang kemudian di dalam strategi kedua ada 3 cara-cara ya, tadi Syafi'i, Hanafi. Tapi dari ketiga cara itu yang di ketiga-tiganya kemudian yang diambil itu oleh Syafi'i ya. Sementara Hanafi hanya satu saja dengan berkaitan dengan mempelajari teologi tadi ya, kalam, tapi tidak pada menghadapi kelompok-kelompok yang dianggap heretik ya, dengan mistik itu kan tidak dilalui mereka. Itu kira-kira kenapa ya? Bagi kalangan Hanafi, saya nggak tahu, sampai sekarang juga tidak berkembang doktrin-doktrin yang doktrin-doktrin mistik, tradisi-tradisi yang spiritual gitu. Mungkin tradisi Hanafi ini kan dikenal dengan penekanannya pada aspek yang rasional, ahlur ra'yi, yang kekuatan ahlur ra'yi, istihsan itu pada penekanan rasionalnya. Sementara hal-hal yang sifatnya tekstual maupun spiritual itu tidak mendapatkan porsi yang yang cukup dalam tradisi Hanafiyah pada saat itu. Meskipun kesini mereka mulai mengapresiasi hadis, mereka mulai
mengapresiasi tradisi thariqah misalnya, tapi pada saat itu tidak. Apakah mungkin ada karena kekhawatiran mereka ini tidak sesuai lagi dengan Sunni ortodoksi? Mungkin, tapi mungkin itu salah satu hal yang bisa dikritik dari artikel ini. Artinya bisa dikembangkan. Coba kalau misalnya ada bukti lain yang mengatakan bahwa ada loh hubungan kaum Hanafi dengan tradisi mistik, tradisi Sufi pada saat itu. Tapi sejauh pembacaan saya belum ada koneksi itu, nggak ada koneksi itu di tradisi Hanafi. Tapi kalau ada bukti tentang itu akan sangat menarik. Oke, jadi tadi menghadapi challenge tadi ada dua strategi sebenarnya ya. Satu networking, jaringan, terus yang kedua ada contextualizing Sunni scholarship. Nah, menurut Mas Sifa ini berhasil nggak sih menghadap 3 tantangan tadi? Adanya Ismailis, missionaries, adanya heretical groups, adanya konflik internal. Ini sepertinya strategi terhadap konflik internal sudah ada belum atau? Ya, pada saat itu relatif berhasil ya. Relatif berhasil ya, tidak semuanya berhasil. Berhasilnya dalam pengertian begini. Asy'ariyah yang tadinya dianggap sebagai heretik di sebagian kalangan Muslim itu menjadi bagian keluarga besar Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian pula tasawuf yang semula dianggap sebagai heretical itu menjadi bagian besar Ahlussunnah wal Jamaah yang sintesisnya tentu saja nanti di ulama seperti Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali di abad ke-12 yang relatif bisa mensintesiskan antara tradisi hukum Islam, teologi Islam, tasawuf, kira-kira begitu. Nah, demikian pula tension atau ketegangannya dengan kaum Hanafi itu relatif agak rendah ketika datangnya Saljuk, dinasti Saljuk. Awalnya mereka memang Hanafi, tapi terus kemudian ada seorang perdana menteri namanya Nizamul Mulk yang mengangkat bikin madrasah di Nishapur, pertama kali madrasah Sunni gitu di Nishapur, itu berafiliasi ke Hanafi agar bisa agak seimbang. Jadi ada harmoni antara Hanafi dan Syafi'i. Dan doktrin-doktrin Syiah juga mulai agak terbendung begitu, relatif terbendung. Oke, sebentar. Berarti untuk konflik internal itu lebih pada faktor eksternal ya. Ada Saljuk yang kemudian datang, bukan di dua strategi ini, atau bagaimana? Dua-duanya gini maksud saya. Minimal karena mungkin dominasinya adalah dominasi Hanafi awalnya, apalagi pemerintah Saljuk yang awal itu juga berafiliasi kepada Hanafi. Tapi di periode paruh kedua kekuasaan Saljuk, terutama sejak perdana menterinya Nizamul Mulk, ini dicontohkan dengan Imam Haramain Al-Juwani yang belajar di Baghdad, dia pergi ke Baghdad, dia pergi ke Madinah, dia punya cukup otoritas untuk itu dan berhasil meyakinkan Nizamul Mulk untuk kira-kira saya loh yang dialah orang yang otoritatif untuk buatkan madrasah dan memimpin madrasah. Orang Syafi'i di Nishapur, kira-kira begitu. Jadi klaim kredensial keagamaan dia berhasil mengattract, bisa berhasil menarik simpati dan kepercayaan Saljuk pada saat itu. Gitu. Tanpa otoritas ya otomatis nggak akan dapat lisensi untuk mendapatkan menjadi kepala madrasah. Mas Sifa, tadi kan kita sudah bicara tentang macam-macam hal, tapi sebenarnya ini kan di abad ke-11. Nah, kira-kira untuk konteks kontemporernya itu dampaknya kah atau alur yang bisa terhubung dengan abad ke-11 ini apa ya? Iya, sebenarnya studi ini juga berkelindan atau berkaitan dengan studi tentang hubungan antara heterodoksi, heretik yang dianggap sebagai menyimpang dengan ortodoks. Intinya ortodoksi itu selalu dalam proses, tidak ada yang baku dari dulu sampai sekarang yang sama, terus mengalami pergeseran dan gugatan. Dulu Asy'ari yang dianggap sebagai heretik atau menyimpang menjadi bagian keluarga besar Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian pula sekarang konsep tentang Ahlussunnah wal Jamaah juga terus mengalami gugatan gitu. Orang Salafi pun juga ingin masuk bahwa kita juga merupakan Sunni,
orang yang Wahabi pun juga begitu. Kita juga bagian dari tradisi besar Sunni, tapi yang tradisi besar Sunni masih mengatakan no, berbeda antara Wahabi dan Salafi dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terutama misalnya di Indonesia, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu selalu identik dengan Nahdlatul Ulama, dengan 4 mazhab dan mazhab teologi, 2 mazhab teologinya ya, Asy'ari, Maturidi, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Kira-kira itu seakan-akan itu monopoli Nahdlatul Ulama. Dan yang lain bukan. Yang lain sedang yang lain juga mengatakan kami juga bagian dari tradisi itu. Kira-kira jadi ketegangan formasi itu masih terus mengalami gugatan, pergeseran dan nggak ada yang fix gitu. Sampai gitu. Sampai saat ini. Oke. Mungkin untuk video perdana ini cukup ya, kira-kira untuk diskusi seperti ini. Jadi nanti untuk lebih dalamnya kita bisa baca artikel Mas Syifa. Kalau seandainya ada komen, kritik atau masukan dan sebagainya bisa ditulis di kolom channel. Boleh kasih like, boleh kasih dislike ya. Kita terima semua. Apa saja, semua masukan highly appreciated karena namanya artikel jauh dari kata sempurna, terbuka ruang untuk dikritik, direvisi, mungkin ada juga analisis, ada keakuratan data yang tidak akurat yang bisa dikoreksi, tapi ini terbuka untuk bisa diperdebatkan dan didiskusikan lebih lanjut, gitu Mbak Mingga ya. Oke. Untuk itu sampai sini dulu ya. Okay. Tapi jangan lupa kita akan insya Allah berapa kali ya. Ini karena video pertama ya. Yes. Mungkin sekali seminggu kita usahakan untuk bisa berdiskusi. Untuk pertemuan berikutnya mungkin membahas artikel yang lain lagi atau juga seputar dunia akademik yang lain. Boleh usul juga ya. Mau membahas apa? Silakan tinggalkan di kolom komentar. Kalau ada artikel bagus yang kira-kira bisa kita review, yang kita review atau kita diskusikan, ada narasumber yang harus kita ajak diskusi dan bedah buku atau artikelnya, welcome. Semuanya bisa diterima dan kita pertimbangkan, kita diskusikan di channel kami. Ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.